Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mi Kristianti Rapasiwi dari kelas BPS 2. Hari ini saya akan membahas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Nah, yang pertama saya akan bahas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, sejarah Kerajaan Samudra Pasai memang begitu menarik perhatian. Pasalnya kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13, di mana pada masa tersebut adalah tahun runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Marah Silu, yang kemudian dikenal dengan nama Malik As-Saleh karena beliau telah memeluk agama Islam. Mengingat bahwa Malik As-Saleh adalah raja pertama Samudra Pasai, maka secara otomatis Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Selama masa kekuasaannya, Sultan Malik AS Salis sudah berkuasa selama kurang lebih 29 tahun dari 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Sekedar informasi, Kerajaan Samudra Pasai adalah gabungan dari Kerajaan Pirlak dan Kerajaan. Yang kedua itu Raja-Raja Samudra Pasai. Yang pertama Sultan Malikul Saleh 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Yang kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Yang ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 sampai dengan 1345 Masehi. Yang keempat Sultan Malik Az-Zahir, ya tanda tanya 1346 pokoknya. Nah, yang kelima Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah CA 1346 sampai dengan 1383. Yang keenam Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah 1383 sampai dengan 1405. Yang ketujuh Sultanah Nahrasiyah yang memerintah 1405 sampai 1412. Yang kedelapan Sultan Salah ad-Din yang memerintah CA 1400 sampai tanda tanya. Sultan yang kesembilan yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir. Masa pemerintahnya kita belum tahu pastinya sampai 1455. Yang ke-10 Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah CA 1455 sampai dengan 1477 Masehi. Yang ke-11 Sultan Zain Al-Abidin memerintah CA 1477 sampai dengan CA 1500. Yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah CA 1501 sampai dengan 1513. Yang terakhir Sultan Zain Al-Abidin memerintah 1513 sampai dengan 1524. Nah, yang ketiga ini ada peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Cakradonya. Ialah sebuah lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahkan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Bagian-bagian lonceng tersebut diukir dengan ukiran bertuliskan huruf Arab dan Cina dengan desain yang indah. Sampai saat ini Cakradonya masih tetap utuh dan dapat Anda lihat di wilayah Lhokseumawe. Terus yang Kerajaan Samudra Pasai. Stempel kerajaan ini ditemukan di daerah Kuta Krueng, sebuah desa di Aceh Utara. Beberapa peneliti menduga bahwa stempel ini dimiliki oleh Sultan kedua Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad Malikul Zahir. Yang ketiga naskah surat Sultan Zainal Abidin. Ini dia. Lanjut kehidupan politiknya. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Pada
Pada masa selanjutnya, pemerintah Semur Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintah Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir tidak kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Semur Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak ada datanya sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Melaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham atau dirham. Kehidupan sosial dan budaya. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai (HRP). Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-15, Kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai dengan 1520-an. Hancur dan hilangnya peranan Kerajaan Pasai dalam jaringan antar-bangsa ketika suatu pusat kekuasaan baru muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini muncul pada abad 16 Masehi. Kerajaan Islam yang dipimpin oleh Sultan Ali Mogayat Syah kala itu menaklukkan Kerajaan Pasai sehingga wilayah Pasai dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Islam Darussalam. Kerajaan Islam dan Samudra Pasai akhirnya dipindahkan ke Aceh Darussalam, sekarang Banda Aceh. Runtuhnya kekuatan Kerajaan Pasai sangat berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar Pasai, tetapi lebih dititik beratkan dalam kesatuan zona Selat Malaka. Walaupun kerajaan Islam Pasai berhasil ditaklukkan oleh Sultan Asli Mogayat Syah, peninggalan dari kerajaan kecil tersebut masih banyak dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian utara. Pada tahun 1924 Masehi, setelah kerajaan Aceh menaklukkan Kesultanan Samudra Pasai, tradisi mencetak dirham menyebarkan ke seluruh wilayah Sumatera, bahkan semenanjung Malaka. Dirham tetap berlaku sampai bala tentara Nippon mendarat di Seulimeu, Aceh Besar pada tahun 1942. Nah, yang kedua, kali ini saya akan membahas Kerajaan Demak. Raja Kerajaan Demak, satu kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Raden Pateh 1500 sampai 1518. Raden Patah pada masa sebelum mendirikan kerajaan Demak terkenal dengan nama Pangeran Jimbun, dan setelah menjadi pendiri kerajaan Demak, raja bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting. Pada masa pemerintahan Raden Patah, dan Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang letaknya di tengah kota alun-alun Demak. Yang kedua, Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Pati Unus 1518 sampai dengan 1521. Pada tahun 1518 Raden Patah sudah wafat, kemudian pemerintah Kerajaan Demak digantikan putranya sendiri, yaitu Pati Unus. Pati Unus sangat terkenal sebagai panglima
perang yang gagah, berani, dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis yang telah menguasai Malaka. Karena keberaniannya itu, Patiunus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Ia juga mengirimkan katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka. Hal itu mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan. Terus kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Ketika Patiunus wafat, Patiunus tidak memiliki putra, jadi tata kerajaan digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Trenggono. Dan di bawah pemerintahan Sultan Trenggono, inilah pemerintah Demak mencapai masa kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Yang kedua, peninggalan kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan tersebut yakni yang paling terkenal dari kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak. Dibangun dengan Wali Songo pada tahun 1479 dan berdiri sampai sekarang. Meskipun telah direnovasi beberapa kali, bangunan ini juga menjadi bukti bahwa kerajaan Demak telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa di masa lalu. Terus yang kedua, Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan yang terletak di Masjid Agung Demak merupakan sebuah peninggalan yang begitu bersejarah kerajaan Demak dan tidak boleh dilupakan. Kedua alat itu digunakan di masa lalu untuk meminta gereja di dekat masjid untuk sholat segera setelah panggilan doa diumumkan. 3. Pintu beledek. Dalam bahasa Indonesia, pada beledek berarti kilat atau petir, sehingga pintu beledek memiliki sebuah arti yakni sebagai pintu kilat. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama Masjid Agung Demak. Karena cerita yang sedang beredar, pintu ini disebut pintu beledek karena Ki Ageng Selo benar-benar memukulnya dengan kilat yang begitu sangat menyambar. Keempat, Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter 1 meter yang memiliki fungsi untuk penyangga tegak stabil sebagai bangunan Masjid Demak. Terdapat 4 pilar yang telah digunakan terhadap masjid ini, yakni telah mendasarkan pada seluruh sejarah pilar yang dibuat dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Kelima, Maksura. Maksura adalah dinding yang memiliki bentuk yakni berukir kaligrafi Arab yang dapat menghiasi pada bangunan Masjid Demak. Maksura dibuat sekitar 1866 ketika Arya Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Demak, karena Demak terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan Nusantara, mungkin Demak berkembang menjadi kerajaan maritim dan kegiatan perdagangannya. Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah di Indonesia bagian barat. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang memberi nasihat kepada Raden Patah untuk membuat siasat, menghancurkan kekuatan Portugis, dan membuat pertahanan yang kuat di Indonesia. Kehidupan politik. Raja pertama dari kerajaan Demak ialah Raden Patah yang bergelar Senapati Jumbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1507 Raden Patah turun tahta dan digantikan oleh seorang putranya yang bernama Patiunus. Sebelum diangkat menjadi raja, Patiunus sebelumnya sudah pernah memimpin armada laut kerajaan Demak untuk menyerang Portugis yang berada di Selat Malaka. Sayangnya, usaha Patiunus tersebut masih mengalami kegagalan. Namun karena keberaniannya dalam menyerang Portugis yang ada di Malaka tersebut, akhirnya dijulukan sebagai Pangeran Sabrang Lor. Lalu pada tahun 1521 Patiunus wafat dan tahtaannya digantikan oleh adiknya yang bernama Trenggana. Pada masa inilah kerajaan Demak mencapai pusat kejayaannya. Yang terakhir, keruntuhan kerajaan Demak. Pemerintahan Raja
Raden Patah kira-kira berlangsung di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Tatkala perjuangan Raden Patah melawan Portugis belum selesai, pada tahun 1518 beliau wafat dan digantikan oleh putranya Adipati Unus Pangeran Sabrang Lor. Dikenal dengan nama tersebut karena dia pernah menyeberang ke utara untuk menyerang Portugis yang ada di sebelah utara. Di samping itu dikenal dengan nama cucu Sumangsang atau Arya Panangsang, namun sayang dia hanya memerintah selama 3 tahun sehingga usahanya sebagai negarawan tidak banyak diceritakan. Sebagai penggantinya adalah Sultan Trenggono atau Trenggana, saudara Adipati Unus. Dia memerintah tahun 1512 sampai dengan 1546. Tatkala memerintah, kerajaan telah diperluas ke barat dan ke hulu Sungai Berantas atau pada saat ini dikenal dengan Kota Malang. Sebagai lambang kebesaran Islam, Masjid Demak pun dibangun kembali. Dengan gambaran tersebut di atas, perjuangan Pangeran Trenggono tidak kalah oleh para pendahulunya. Adapun orang-orang Portugis yang di Malaka dirasanaya sebagai ancaman dan bahaya. Untuk menggempur langsung dia belum sanggup, namun demikian dia berusaha perluasan daerah-daerah yang dikuasai oleh Portugis yang telah berhasil menguasai pula daerah Pasai di Sumatera Utara. Seorang ulama terkemuka dari Pasai, Fathaillah, yang sempat melarikan diri. Oke, itu aja materi yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.